Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Dari pantauan udara Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, kita dapat melihat gedung Istana Negara yang makin siap dengan burung Garuda emas terpasang di sisi atas. Secara keseluruhan masuk dalam persiapan komplek Istana Presiden, berikut juga lapangan upacara yang ada di depannya yang sudah hijau dengan tiang bendera di sisi tengah. Minggu lalu Pak Presiden beserta rombongan melakukan kunjungan kembali ke IKN untuk melihat progres perkembangan pembangunan KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan serta komplek Istana Presiden, khususnya untuk kesiapan pelaksanaan upacara pertama hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Turut mendampingi Pak Presiden ke IKN kali ini adalah Pak Basuki Hadi Mulyono selaku Menteri PUPR yang ditunjuk menjadi PLT Kepala Otorita IKN. Kemudian ada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional yaitu Pak Raja Juli Antoni yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Lalu berikutnya ada Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno, Pak Wisnu Tama, dan juga Pak Ridwan Kamil selaku kurator dari IKN sendiri. Di bagian belakang dapat kita lihat tiang-tiang dari Istana Negara yang sudah mulai kelihatan ya. Tadinya area ini ditutup dengan jaringan warna hijau ataupun net karena masih ada proses konstruksi di sekitarnya untuk keamanan. Nah, di pinggang dari tiang-tiang tersebut terdapat ornamen warna coklat. Nanti kita lanjutkan lebih detail ya. Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu berita di media tentang pelantikan dari Pak Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan juga Pak Wakil Menteri ATR BPN Pak Raja Juli Antoni yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas ya ataupun PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Penunjukan ini dilakukan setelah terbitnya keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono dan Bapak Doni Rahayu sebagai Ketua Otorita IKN dan juga Wakil Ketua Otorita IKN sebelumnya yang telah mengundurkan diri, disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dari beliau-beliau tersebut sehingga IKN sampailah ke hari ini. Adapun fokus utama dalam menjalankan tugas sebagai PLT Kepala Otorita IKN, Pak Basuki Hadi Mulyono bersama Pak Raja Juli Antoni untuk menyelesaikan permasalahan lahan dan investasi yang ada di IKN. Jadi beliau berdua akan segera memutuskan status tanah yang ada di otorita IKN ini apakah akan dijual, disewa atau adanya kerjasama pemerintah dan badan usaha yang juga disebut dengan KPBU. Jadi Pak Basuki dan Pak Raja Juli Antoni dalam hal ini ingin mempercepat ya proses-proses tersebut serta keputusan yang akan diambil sehingga para investor tidak ragu untuk melakukan investasi. Yang kedua, karena status tanahnya lebih jelas, mereka para investor juga akan lebih jelas status hukumnya di Ibu Kota Nusantara. Secara keseluruhan adalah mempercepat dari pembangunan IKN itu sendiri. Selain fokus pada progres pembangunan dari Komplek Istana Presiden serta KIPP, Pak Presiden juga melakukan peresmian untuk groundbreaking peletakan batu pertama Sekolah Bina Bangsa ya, dan ini merupakan lembaga pendidikan yang ikut berpartisipasi menyediakan sarana sekolah bagi warga yang ada di sana. Sekolah ini berstandar internasional menggunakan kurikulum Cambridge ya untuk meningkatkan pendidikan anak-anak ya, terutama kualitas pendidikannya bagi generasi bangsa. Terkait dari lahan dan juga tanah yang ada di kawasan IKN, sebenarnya kawasan IKN itu cukup
luas ya. Kemudian ada zona-zona pembangunannya, ada yang sisi utara, ada yang sisi selatan, dan juga ada yang sisi timur dan barat. Nah, KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan itu adalah salah satu dari bagian wilayah pengembangan pembangunan IKN itu sendiri. KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan juga terdiri dari wilayah yang cukup luas, termasuk lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, presiden, yudikatif, MA, kemudian legislatif, MPR. Kemudian lagi ada kantor-kantor kementerian ya, kementerian koordinator, kementerian-kementerian terkait lainnya, serta lembaga-lembaga negara yang lain. Semua area termasuk tadi lembaga negara, kemudian lokasi dari kantor-kantor kementerian terkonsentrasi di KIPP, dibuat dengan konsep Smart Forest City ya, ataupun kota hutan yang memang hijau seperti yang kita lihat di bagian bawah. Di sisi kiri ini adalah realitas, kemudian di sisi kanan ini adalah desainnya. Dan diharapkan pada bulan Agustus nanti untuk komplek Istana Presiden ini sudah bisa mirip dengan desain yang dibuat ya, dan memang cukup baik dan cukup hijau. Ini ada Garuda ya yang sudah dipasang, Garuda emas di sisi atas dari Istana Negara. Sedangkan untuk Plaza Seremoni ya, di sini ada tugu selamat datangnya seperti yang kita lihat di sana. Ada bagian-bagian yang sudah selesai juga ya, makin lama makin juga mirip dengan desain yang dibuat ya. Semua berkonsep hijau, dan di bagian kiri ini suasana malam hari di Plaza Seremoni yang kita bisa lihat di situ ada gedung galeri, gedung kementerian koordinator di kedua sisinya yang masih dalam tahap penyelesaian. Lingkaran ini adalah Tugu Selamat Datang ya. Nah, dari atas kita bisa melihat ke arah Istana Presiden. Pantauan udara dari BPPW PUPR Kaltim di pertengahan bulan Mei ataupun minggu kedua bulan Mei, kondisinya masih seperti ini. Masih ada net ataupun jaringan berwarna hijau yang menutupi scaffolding ya, ataupun besi-besi yang disusun untuk proses konstruksi, penyelesaian konstruksi lebih tepatnya. Waktu itu progresnya adalah 67,6%. Di sini dapat kita lihat lapangan yang sudah hijau, kemudian mulai dipasang adanya tiang bendera ya di bagian tengah bawah, serta anak tangga yang mulai tersusun rapi. Nah, kantor-kantor juga sudah makin siap yang kita lihat ya. Adanya proses-proses penyelesaian bagian sisi atas karena secara struktur bangunan semuanya sudah kelihatan. Tinggal finishing. Memang finishing akan memakan waktu lebih lama ya nampaknya. Secara keseluruhan komplek Istana Presiden, kemudian juga komplek menteri yang ada di sini yang masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan seperti gambar yang di kanan atas. Istana Presiden sendiri menghadap ke arah tenggara, di mana nanti di sisi-sisinya ada kementerian-kementerian koordinator ya. Di bagian tengah itu adalah Plaza Seremoni, dan di kedua sisinya ada Kementerian Koordinator Polhukam, Kementerian Koordinator Perekonomian ya, kemudian Maritim Investasi, serta Kementerian Koordinator Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan. Di gambar ini dapat kita lihat memang pekerjaan-pekerjaan sudah mulai masuk, mungkin pemasangan dinding ya, seperti yang ini contohnya. Lalu di sisi atas dapat kita lihat persiapan dari pemasangan ya, ini masih rangka-rangka struktur untuk pemasangan solar panel ataupun panel surya yang memang listriknya akan di-generate dari sana dan dipakai untuk kebutuhan listrik di setiap gedungnya, karena memang mengutamakan listrik yang terbarukan ya sumbernya. Komplek Istana Presiden sendiri ini masih dalam tahap juga penyiapan jalan yang ada di sekelilingnya. Kemudian ini adalah gedung Sekretariat Presiden ya. Gedung ini kita lihat sudah banyak yang ditutup bagian sisi dindingnya. Kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan pemasangan kaca-kaca seperti gedung yang ini nih, atau juga gedung-gedung yang ada di sekitar komplek Istana Presiden.
Area-area pendukung lainnya di sekitar KIPP juga disiapkan agar nanti pada saat pelaksanaan hari upacara ya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang akan diperingati di sini dapat juga siap ya. Dengan adanya upacara yang dilakukan di IKN ini menandai bahwasannya Indonesia memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ataupun IKN. Ini adalah gedung galeri yang sudah selesai ya, dan dalamnya kurang lebih seperti ini. Ada di media sosialnya BPPW PUPR Kaltim untuk lebih detail. Hutan-hutan yang ada di sini ya kembali juga ada beberapa bagian dihijaukan ya, sesuai dengan semangat Smart Forest City. Nantinya memang akan mungkin 60%, 70% area di sini akan menjadi hutan hijau. Nah, satu hal yang menarik adalah adanya ART ya di IKN yang kita sempat dengar dan juga sudah mulai disiapkan jalurnya. ART ataupun Autonomous Rail Rapid Transit adalah angkutan perkotaan berbasis listrik, dan saat ini Indonesia bekerja sama dengan CRRC ataupun juga perusahaan dari China yang membuat kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, ART ini juga dipergunakan di negara Malaysia ya, di Putrajaya dengan kemampuan mengangkut penumpang dan juga tidak menggunakan rel. Jadi ART bergerak menggunakan ban sesuai dengan jalur yang disiapkan. Selain ART, kita melihat perencanaan dari perkereta apian yang ada di Ibu Kota Nusantara. Nah, nantinya apakah menggunakan teknologi LRT ya ataupun MRT kita belum tahu. Yang jelas di sini jalur-jalurnya sudah disiapkan. Ada jalur north south ya dari Sungai Payang sampai ke arah Pamaluan. Kemudian ada jalur east west ataupun timur ke barat. Kemudian yang bagian bawah di Bumi Harapan ini adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi memang KIPP itu berada di bagian selatan dari secara keseluruhan kota IKN ataupun Ibu Kota Nusantara nantinya. Kemarin terakhir sempat ada kita baca di media bahwasannya bos MRT ya diajak untuk berinvestasi dan membangun MRT-nya di IKN. Namun kita belum tahu kelanjutannya lagi. Kemudian ada kereta ke arah bandara yang juga dibangun ya dari Bumi Harapan nanti akan melewati Sepaku, kemudian Tengin Biru ke arah Samarinda dan ke arah Balikpapan. Tentunya hal ini akan memudahkan moda transportasi mobilitas masyarakat yang ada di IKN ingin menuju ke Balikpapan Samarinda atau ke arah bandara. Nah, ini contoh ART yang ada di Putrajaya, Malaysia. Kemarin pada saat kita mengunjungi Malaysia ke arah Putrajaya, sayang ART ini tidak beroperasi, jadi kita tidak mengetahui rasanya naik ART tersebut ya, bukan asisten rumah tangga. Baik, kita pindah ke Autonomous Rail Rapid Transit. Ini cukup menarik juga untuk sedikit dibahas, ataupun ART sebagai angkutan yang nantinya ada di IKN. ART ini adalah sistem bis gandeng. Sebenarnya ini bis panjang ya, tapi dibuat mirip kereta, kemudian digunakan untuk angkutan perkotaan. Nah, pembuatnya adalah perusahaan asal Cina yaitu CRRC, dan perusahaan ini juga membuat kereta cepat Jakarta-Bandung, tapi mungkin bagian dari divisi lainnya karena ini CRRC Zhuzhou Institute Co Ltd. Ban yang dipergunakan oleh rangkaian bis gandeng ini adalah ban karet. Jadi mungkin kalau di Jakarta kita bisa lihat Transjakarta yang gandeng dan panjang ya. Kemudian bentuknya juga ada yang mirip seperti ini. Hanya saja untuk yang ini lebarnya lebih kecil ya dibandingkan dengan bis biasa. Sebenarnya ART ini dapat beroperasi secara mandiri ataupun otonom tanpa memerlukan sensor pemandu ya ataupun driver. Namun ternyata juga bisa dioperasikan secara manual. Jadi tidak harus semuanya tanpa driver atau pengemudi.
Secara ukuran kendaraan ini memiliki panjang 30 meter atau 98 kaki, 98 feet ya kalau di sini. Terdiri dari 3 gerbong, berarti setiap gerbongnya 10 meter. Kemudian kecepatannya bisa mencapai 70 km per jam ataupun 43 mil per hour. Dan dapat mengangkut hingga 300 penumpang. Nah, kendaraan ART ya dengan 5 gerbong, kalau misalnya 5 gerbong itu bisa mengangkut sampai dengan 500 penumpang. Nah, model 4 gerbong pertama kali sempat dikenalkan tahun 2021 yang bisa mengangkut 400 penumpang, kemudian akhirnya dikenalkan yang sampai dengan 5 gerbong ini nih. Nah ini ya, penumpangnya bisa sampai 500, kemudian jaraknya bisa 40 km. Dan yang jelas ART ini menggunakan tenaga listrik, jadi tidak ada bahan bakar di situ, semuanya digerakkan oleh listrik dan mampu berjalan sampai dengan 40 km. Berarti kalau di IKN kita belum tahu nih, kalau dia bolak-balik nanti akan dicas lalu berjalan kembali. Lebar dari gerbongnya itu hanya 2,65 ya, jadi memang lebih sempit. Tentunya bagi para penumpang ya mungkin tidak seperti selebar KRL ataupun MRT Jakarta. Ini adalah perusahaan CRRC secara keseluruhan. Jadi ada bagian-bagian dari CRRC-nya, ada yang Sifang, ada yang tadi ya Zuzo ya dan lainnya. Tentunya mereka membuat berbagai macam produk sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing divisi tersebut. Nah, ini contoh dari ART-nya. Bagus ya. Kemudian untuk jalan ataupun akses menuju ke IKN saat ini masih tahap penyelesaian ya, terutama untuk seksi 3A, 3B dan 5A yang menghubungkan tol Balikpapan Samarinda di Karangjuang, ada simpang susunnya ataupun pencabangan menuju ke arah Jembatan Pulau Balang ya, yang sebelumnya akan melewati KKT Karyangau, kemudian Simpang Tempadung dan Tempadung sendiri. Nah, menjelang ke arah jembatan Pulau Balang, jembatan bentang panjangnya di seksi 5A akan ada pencabangan lagi, namun belum akan dikerjakan tahun ini, yaitu seksi 4A dan 4B yang akan melewati bawah laut dengan immerse tunnel kurang lebih 3 km. Nah, dengan selesainya 3A, 3B, 5A paling tidak sampai ke arah bandara ya, bandara VVIP yang juga ditargetkan bisa selesai nanti di bulan Juli Agustus. Namun kita belum lihat lagi progres yang kelanjutannya yang lebih signifikan ya. Mudah-mudahan dapat selesai, dapat dipergunakan oleh para tamu negara, pejabat negara atau juga para warga IKN yang memang akan menghadiri nantinya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di sana. Untuk akses bandara selain bandara VVIP, misal kalau belum selesai, mungkin masih akan menggunakan bandara SAM, yaitu bandara yang ada di Balikpapan Sultan Haji Muhammad Sepinggan ya. Kalau di sini ada seksi 1 tol yang akan menghubungkan bandara tersebut ke tol Balikpapan Samarinda. Namun kapan akan dikerjakan belum diketahui. Untuk lebih jelas di sini kita akan lihat di peta yang sebelumnya sempat juga kita show. Ada jalan tol Balikpapan Samarinda yang menghubungkan Balikpapan dan kota Samarinda yang ada di sini. Dan yang kita lihat kota Samarinda itu dibelah oleh Sungai Mahakam yang cukup besar ya. Ini adalah tolnya, panjangnya kurang lebih 100 km. Dan mungkin saat ini waktu tempuh ke Samarinda sudah menjadi 1 jam saja. Sedangkan untuk ke IKN bisa sebenarnya keluar di simpang tol yang ada ke arah Samboja, Sepaku, dan sampailah ke IKN melewati jalan nasional. Tol dari Karangjuang sendiri ini masih dalam tahap pengerjaan. Di sini seksi 3A-nya sudah banyak progres sebenarnya. Hanya saja di Google kita tidak begitu melihat update-update yang ada dari gambar ya.
akan butuh waktu. Di sini ada pelabuhan Karyangau, kemudian ada akses dilanjutkan ke arah Simpang Tempadung ya. Nah, dengan adanya tol ini, pelabuhan Karyangau juga mungkin akan punya akses lebih cepat menuju ke Balikpapan ya. Sementara saat ini melewati jalan negara. Menjelang ke arah bentang panjang jembatan yang ke arah Pulau Balang, tadi ada cabang yang ke arah utara lagi namun belum dikerjakan. Di sini jembatan bentang panjang sebenarnya sudah selesai ya, dan sudah dapat mengakomodasi arus kendaraan dari dua sisi karena jalur dan lajurnya sudah mencukupi, termasuk di area Pulau Balang sendiri. Kemudian yang masih dikerjakan dan masih penyelesaian adalah jembatan bentang pendek yang menghubungkan Pulau Balang tersebut ke area Penajam yang ada di sini. Selain area Penajam, di sini juga ada bandara VVIP ya, yaitu di sekitar di bawah pohon rindang kalau di area Google ya. Kemudian tadi garis itu adalah runway yang memang panjangnya 3 km yang dipakai oleh pesawat-pesawat berbadan lebar, karena tamu-tamu negara mungkin saja tidak menggunakan pesawat kecil, pesawat private jet, tapi bisa menggunakan pesawat-pesawat besar B747 Boeing ya, ataupun A380 untuk berkunjung ke IKN, melakukan pertemuan dengan pejabat-pejabat negara. Sedangkan seksi 5B tolnya masih berlanjut ke arah utara ya, berbelok menuju ke IKN dengan tersambung seksi 6A dan 6B serta lingkar luar IKN. Ini titik pencabangan dari tol seksi 5A. Kemudian ke arah atas nantinya kalau memang dilakukan ya kerjasama dengan pemerintah perusahaan dari Korea, di sini akan ada tunnel bawah laut dan dilanjutkan akses tolnya di darat. Kemudian yang kita lihat di sini tanaman-tanaman hutannya cukup rapi. Ini adalah hutan-hutan produksi yang bisa saja ini adalah eukaliptus ya. Kemudian sampailah di sekitar area titik nol yang memang juga sedang dikerjakan dan ditutup untuk umum. Seluruh kawasan KIPP dan juga area lainnya memang dipersiapkan untuk segera selesai, jadi belum bisa dimasuki ataupun dikunjungi oleh masyarakat. Semoga ini cepat selesai sesuai dengan target dan kita bisa melihatnya nanti. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.